Orang disangkanya susuguhan, persembahan. Dulu orang tua dulu itu nyimpen barang-barang di sini sesajian itu tujuannya adalah membangun hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Leluhur itu kan ketika meninggal berubah menjadi energi. Badannya kan mati dikubur atau orang sana dibakar. Tapi energinya kan hidup. Nah, energi itu kan nanti berhubungan antara energi masa lalu dengan energi hari ini. Yang berhubungan energinya bukan badannya. Karena berhubungan dengan energinya nggak mungkin terlihat oleh mata. Bohong. Kalau orang lihat jurig, bener saya mah. Nggak bisa, karena itu sudah menjadi energi. Energi itu nggak bisa terlihat tapi terasa. Jadi kalau orang ngomong jurig ada, itu bohong. Betul, Pak. Ya kan? Tapi kalau energinya tetap ada. Saya almarhum Umi saya udah meninggal, Umi-nya meninggal nggak ada, tapi energinya tetap hidup. Makanya saya kirim Fatihah setelah salat agar energinya tetap berhubungan. Oh gitu. Makanya saya rubah mindsetnya sekarang dari rempah-rempah itu menjadi rempah-rempah agak bermanfaat. Bisa semuanya bisa. Jadi ada bawang, ada ini kan bermanfaat nih. Nanti ibu saya ngambil dimasak, nanti ganti lagi simpen lagi. Jadi nggak mubazir, jadi tertata. Nanti makan sate marangi ada sama sop. Dari Tegawa nggak ada coba, Pak? Ada. Ini kan. Ini semua, ini barang obat semua di tempat saya. Tuh. Ini kopi nih, pakai ini nih. Itu, Pak. Untuk sereh. Oh, air sereh. Sereh, Bro. Sereh. Maksudnya apaan, Pak? Ya nggak banyak lah. Minyak dia. Minyak. Ini Pak, produk Purwakarta bukan, Pak? Bukan. Dari Sulawesi, itu dari Maluku. Nih. Ini saya pakai teh, jarang pakai teh daun, kebun teh. Saya tehnya dari rempah-rempah. Nih bunga. Makanya hidup saya sehat. Tapi saya setuju sih, Indra. Maksudnya kan Melati. sekarang tehnya bunga melati. lingkungan. Udah dengar Panji? 1,5 miliar per bulan. Oh, amin ya Amin, Allah. ya Allah. Amin. Udah dengernya aja, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Dah tinggal Indra, aduh kok Berkah saya punya, punya Amin, anak, amin, amin. udah 1,5. Beliin burung sampai sekarang belum. Udah, Bu. Enggak apa-apa, udah banyak burungnya. Kemarin teh udah mau baca anterin, bapak teh hayangnya ternyata Bang Murai. Salah gue beli. Jadi gue taruh di belakang masih. Murah juga nggak apa-apa. Kalau itu tinggal diambil. Ada, Pak. Ada, udah banyak burungnya. Urusan sekarang ular yang terbaru yang Panji temukan ular apa? Kalau spesies, Pak, liaran itu Indonesia cuma punya 360 sekian spesies. Pak. Spesies ular. Lokal. Coba sebutin 20 aja jenis ular. Banyak, Pak. Oh, jenis atau spesies nih, Pak? Jenis dulu. Banyak, Pak. Eh. Jenisnya bebas. Untuk python aja kita punya lebih dari 10 spesies. Kemudian kobra itu ada Sumatera 3 spesies, 2 spesies, Sumaterana sama Raja Sutatring. Terus Calamaria sp yang kecil, kalau Bridae jenis ya, Pak. Jenis kan kita masuknya ke sub ya. Iya. Berarti kalau 10 ya Bapak minta teh. Lokalan aja. Ular genteng yang sering masuk rumah mah, Pak. Ular welang. Ular genteng itu ular apa sih? Dia teh jenis Ligodon. Apa teh, Pak? Ah, Ligodon subsipus. Lamun orang Sunda nyebutnya ular naon? Ular genteng, Pak. Ular serigala jenis ular teh. Pada genteng. Sakarek kan orang genteng ah. Browsing. Bentar, apa gua mati? Habis baterai. Ada, jadi kita harus lihat. Nah, makanya apa gitu, Pak? Kalau kenal ular teh nggak bisa dari buku posisinya, karena kan sama percis bentuknya teh mirip-mirip gitu. Terus posisinya juga warnanya kadang sama, Pak. Makanya ya satu-satunya cara ya Ular genteng itu kenal. masuknya lewat apa? Dia mah memang adanya di rumah, Pak.
emangnya di rumah-rumah ini Pak, ular kecil tadi ya, nggak gede. Ya kemarin Bapak temuin makan di Gosoma, orek kawat, coba cari deh. Kalau ular genteng nggak berbahaya? Nggak berbisa Pak. Jadi 80% ular yang ada di Indonesia dari 360 spesies teh ya, itu teh rata-rata memang bukan jenis ular yang berbisa. Yang Pak. kemarin ini Ya, yang Bapak kemarin tanya pagi, ular kawat. ular kawat. Dia pemakan larva semut sama serangga kecil. Kalau ular tambang yang dulu suka ada di kampung, sekarang namanya ular apa? Dendrolapis, Dendrolapis pictus. Jenis kolobrit tapi. Di Sekarang depan hampir nggak ada, pada dibunuh sih. banyak Pak di rumah Panji Pak, maksudnya di dekat-dekat rumah gitu nya, maksudnya tuh di kebun rambutan. Ular banyak tambang, kan itu mah tidak berbisa kan? Enggak bisa Pak. Atil kumpulnya. Buat mainan opa ya. Jadi hewan liar itu sebetulnya kan memang banyak didomestifikasi Pak, kayak kucing, anjing. Dulunya kan memang dari liar karena banyak sekali sama orang dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang emang dijadikan untuk bahan piaraan atau sesuatu yang dimanfaat manusia, akhirnya jadi itu Pak, domestik. Sama kayak ular Pak, sekarang tuh udah banyak orang yang mulai peduli sama ular mulai dari pemeliharanya Pak. Nanti setelah jadi pemelihara, dia akan tahu mana yang boleh pelihara, mana yang enggak. Mengingat kan ular alam nggak bisa dipelihara Pak. Makanya di rumah juga Pak cuma terima rescue. Kalau di sawah, di kolam, suka ngambil itu, makanin ikan ular kadut. Kadut, itu juga ada banyak jenisnya. Di rumah mah ada yang putih kadutnya Pak malah. Ada yang albino kadut. Itu nggak berbahaya kan? Nggak berbisa sama sekali. Makanya kan kita ada ini nih Pak, ada ular yang memang bisa dibawa-bawa kayak sekarang, ada yang nggak boleh. Itu cuma harus keluar dari kandang ketika dia memang posisinya kita lepas. Gitu. Jadi ada alasan kenapa hewan itu nggak boleh ke alam lagi, bukan karena nggak boleh liar lagi Pak. Di alam pun kadang-kadang banyak pertimbangan, dia bisa makan atau enggak, dia bisa bertahan atau enggak di kondisi itu. Kadang kan posisinya kita nggak bisa asal lepas ya Pak. Bisa jadi laut lepas mati ya? Mati pasti kayak orang hutan kemarin kan 12 jam kita jalan lu. Iya. Sabar. Karena terkadang kalau kita lepas pun karena mereka udah terbiasa sama kita, sama Iya. hobis, jadi Iya. ya tidak bisa Nah, menyesuaikan di alam. kemarin kan Bapak tahu nih soal isu komodo Indra ya. Sampai aku dikirim sama Pak Dirjen ke sana Pak buat survei. Itu dalam artian dikirim tuh bukan berarti kita mewakili pemerintah juga gitu loh. Justru kita mewakilin subscriber untuk ngecek nih bener gak sih dibangun Jurassic Park ke sana. Nah, Pengen tahu juga kan komodo di sana gimana sih gitu. Panji kan ngajarin dalam artian ke teman-teman yang nggak tahu tuh gini Pak. Itu kan taman nasional basically-nya, bukan cagar alam. Dan itu udah berganti ke taman nasional sejak kapan tahu Pak. Dan sifatnya komodo di sana memang sudah mengalami interaksi dengan manusia sejak lama sebelum itu jadi cagar alam sekalipun. Sama manusia yang kenal, Iya Pak. yang sudah habitatnya di situ. Tapi ke pengunjung itu udah lama Pak, udah prosesnya puluhan Iya. tahun. Itu yang bikin si komodo di sana itu nggak terlalu galak akhirnya. Tapi kan kemarin ada pegawai yang dimakan juga. itu tinggi Pak. Uang bangunan. Mungkin karena dia diganggu kali Pak. Iya makanya, artinya harus ada edukasi bagi Eta, orang betul. datang. Emang sih dianggap removisasi ya Indra ya? Nggak ada safety banyak juga sih ya kemarin tuh ya? Cuma tongkat kayu doang. Tongkat Saya kan ke ranger. sana. Oh gitu Bapak ke sana? Oh iya Bapak Nanti komisinya. Anda lupa. Saya lupa. Tapi Bapak membawa komodo juga kemarin teh Pak. Naon dah. Berupa souvenir kan. Ah ya, bawa komodo. Berubah souvenir. Bawa saya komodo. baby komodo. Ini komodo nih. Oh, bawa saya baby komodo. Coba sebagai Panji kategori laki-laki komodo apa laki-laki buaya? Nah, kalau laki-laki buaya masih mending, dia masih bertanggung jawab dan tidak pernah membunuh anaknya. Iya. Kalau komodo itu habis perempuannya dihamilin, nanti punya anak, anaknya dimakanin. Ya Pandi mah mudah-mudahan tidak sampai komodo lah, cukup buaya. Enggak, istrinya baik kok. Cuma Panjinya yang nggak baik, pohon deh. Orang Panjinya baik, istrinya baik. Ada kesamaan Panji dengan bapaknya sebenarnya sama Indra. apa coba? Sama-sama mendapat gaji anjur. Ah, sama benar. Mohon Pak. Juga benar Pak. Kok itunya? Sama benar. Berhentinya di Cianjur gitu loh. Nah Pak, ada kisah Pak dari souvenir ini tuh Pak kemarin? Jadi ini tuh ada anak
4 orang. Dia pakai sampan, jualan souvenir. Jarak dari tempat ke situnya kan hampir 1 jam. Dia pakai sampan, belum laku. Makanya saya mampir, saya beli anak-anak ini dan saya kasih semangat untuk dia punya modal usaha. Jadi saya dimanapun pasti memberikan spirit bagi siapapun untuk dirinya terus mengalami peningkatan. Begitupun yang dialami ada kisah anak kecil dari Purwakarta di Kamu kampung. main ular itu dulu. Balik sekolah mau orang yang sekolah anak. Gimana tuh kabarnya sekarang anak itu? Ya, sukses sih, sukses Alhamdulillah. Tadi dingin ada nih. Kapan main tuh Pak kesana Pak? Ya nanti makan ke sana. Ya kan biar nyambung. Dulu tuh gini ada kisah teman-teman. Jadi Panji kecil itu benar-benar aku tuh main ular, miskin lah hidupku ya, saling miskin bukan miskin kasih sayang sih ya, kasih sayang alhamdulillah punya. Cuma harta ya kita sempat kekurangan pisan. Terus ada satu pejabat daerah yang nggak bisa pernah gue lupain sampai hari ini itu merhatiin banget. Tapi kan kayak ibaratnya sekolah, berarti kita boga duit kan dipanggil bisa ke kaos baju, ingat tebal pohon atau tidak aku kembali dikasih uang sama bapak teh. Wah, atau anak seusia itu kita datang ke rumah pejabat daerah, itu udah satu kehormatan bisa kok orang dipanggil ya naon gitu kan. Dan itu saya belum jadi apa-apa, Bro. Kalau saya udah masuk TV mah mending lah. Masih anak ular gitu ya. Kagak pernah gue masuk media waktu itu, masih kecil pisan, masih segede sini mas. Masa kecil ya? Ya waktu Panji ke bapak mah kan belum. Dibawa sama guru. Iya, sama Pas Pak siapa? Wiji. Dulu kan bapak teh ngontaknya ke guru saya. Jadi saya teh belum masuk media. Kalau masuk media mah mungkin Nama saya wakil bupati. Iya pak, dan waktu saya teh belum masuk media pisan, belum jadi youtuber, belum jadi Panji di TV. Oh, kan. jauh. Pisan masanya. Bibit- Ya elah gue bibit masih awalnya itu ya. makanya gue bilang kan gue dibiayain sekolah waktu itu sempet, bapak ngasih waktu itu kan. Habis itu Panji itu habis apa? Habis ketemu saya kan sekolah biasa. Tamat sampai kelas berapa? Waktu itu teh kan Pindah. sampai SDW tangga, banyak di Purwakarta terus dah. Sampai kelas 6. bulan. Sampai kelas 6. SD. Itu kan Terus bapak masih pindah. merhatiin Panji terus tuh. Terus pindah ke Jakarta. Enggak, masih didinya pak. Masih didinya. SMP tapi kan Panji udah di TV waktu itu teh. SMP TV makan. Pas di SMP 2 Cempaka teh apa? SMP itu di TV ini lah TV ya. Lah TV awalnya muat. Akhirnya jadi TV One kan. Gue kemarin di net terakhir pak. Terus kan Panji kasih dapat ini program kan Panji Petualang kan. Panji petualang teh apa eta nya pirah gue isin minta di ke bapak mah gitu kan. Lu mas bukan gaji seorang. Sekarang sama saya nyumbang. Kirim terus transfer. Amin dah. Alhamdulillah begitu dibuka beli jajan. Ya cuma gue juga posisinya udah bingung kalau bapak teh posisi apa. Ayo kurang iya, kurang ngobrol kan orang. Ayo pak. Ya saya ngajak sini ngobrolin aja ke sini atuh. Kamu teh ngomongin orai. Nah, ternyata sebenarnya ngajak saya ngeliatin, saya punya keris, sudah ditata tapi belum hebat lah. Baru seminggu kita ngurusinnya. Tempatnya masih sempit, nanti kita bikin yang lebih besar lagi. Nah Pak, tadi kan cerita dari Panji pas kecil ketemu Bapak. Kalau dari Bapak gimana tuh Pak? Dulu bisa tahu Panji teh pas awal? Dengar dari orang. Hmm. Aya budak leutik cenanya. Oh dicampaka, dipacok orai teh teu paeh cenah gitu. Bisa nebak orai. Saya kan yang gitu-gitu seneng. Saya bawa sini ke rumah saya, bawa itu yang ular tuh, yang belang. Iya pak. Orai belangnya. Kobra biasa juga kan bawa banyak. Bawa. Terus dapat ular dari Cikau Bandung ya waktu itu. Bawa. Bapak dapat ular kasih ke Panji waktu itu. Saya dapat ular dari warga, saya beli 500.000, dia dapat dari itu, dari genteng, dari para, dari atap rumah. Atap rumahnya jatuh. Saya kasihin ke dia. Ular sancang. Gede banget sih. Mati ya? Ya udah mati pak, udah lama banget Panji masih kecil. Ari ular umurnya berapa tahun? Rata-rata sih 30-an sampai pak. Cuma itu kan di alam. Kalau di kandang dipiara karena posisinya kita ngasih makan juga nggak sesuai dengan makanan dia di alam, akhirnya ya pasti beda umurnya pak, lebih singkat biasanya kalau Lebih pendek. pendek betul. Bedanya sama mamalia iya. Mamalia kan kalau di kandang lebih lama nih. Kalau ular mah balikannya pak gitu. Karena kan reptil gitu kan. Ular ya. Jadi megar ularnya. Megara oke. Nah, megar berapa tahun sekali megar? Ganti kulit 40 hari sehari ganti kulit. Oh, ganti kulit. Itu untuk permajaan. Itu teh untuk permajaan, kemudian untuk dia ngegedein juga, tapi mol-molotan gitu. Oh, jadi ular yang dipelihara juga megar.
Iya sama. Sama. Akan semuanya menggarai. Dan ular itu nggak tahu ya, kalau aku sih maksudnya teh yang ngerasa dari kecil Pak, mereka tuh bisa komunikasi sama kita lewat batin, dalam artian nggak bisa gue jelasin secara logisnya. Bahasa energi saya bilang tadi. Iya Pak gitu. Kayak Garaga kan kemarin pada bingung, Garaga Panji suruh foto endorse mau kayak gitu Pak. Itu kan nggak Panji paksa Pak. Itu nggak ada paksaan. Jadi ceritanya tuh ada satu produk madu yang emang pengen endorse Panji. Cuma Panji simpan si madunya di tempat Garaga, lu mau minum madu nggak? Dia cuma lagi nih Pak di syuting teh. Hebat. Ya Panji foto kan ada videonya ya enggak? Ada. Ya, jadi orang yang hidupnya dari ular ya Panji. Nah itu kenapa kamu nggak bisa nangkep buaya yang ada bannya? Pak, yang bawa alat segitu lengkapnya aja dari Australia gagal Pak. Ya siapa Apalagi tahu otak. kan Panjinya mah punya energi. bener. Jadi Punya gini, Pak, energi. 11 hari Panji kejar itu buaya dan saya optimis dapat. Keganggunya teh satu Apa? sama antusias warga yang emang berlebihan waktu itu. Terlalu Pak. banyak yang nonton. Nuhun, jadi setiap mau kena kabur sampai malam kita Ya sekarang cari. diam-diam aja nggak usah ngasih tahu orang. Kan itu deh gitu Pak. Aku saya dong kosan. Masalahnya sekarang bukan soal buaya itu Pak, Apa? overpopulasi kan. Sekarang udah lagi gigitin warga di sana. Buayanya makin banyak. Dari dulu juga udah ada 300 ekoran Pak di sana deh Pak, bukan cuma buaya ban. Nah Panji bilang waktu itu kan ke teman-teman dari Geraha Pena itu yang bilang kita, ini tuh masalahnya bukan cuma si ban. Ini 3 tahun lagi dia akan terus berkembang biak, nggak ada predator alami, akhirnya overpopulasi dan pasti gigit orang karena stok makanan alami nggak ada. Ya. Kenapa stok makan alaminya nggak ada? Itu kan teluk Pak, bukan habitatnya sebetulnya, itu invasi. Jadi buaya itu dulunya kalau aku dapat informasi itu bukan dari liar. Di hulu sungai Palu itu ada penangkaran yang kebanjiran kemudian bedah semua Pak. Dan itu bukan buaya situ, itu krokodilus, buaya Sulawesi teh apa ya lupa lagi aku. Jadi itu teh buaya penangkaran yang lepas. Yes, invasian Pak. Sekarang makin banyak. Makin banyak karena di Teluk Palu itu aku lihat literatur dulunya, catatan di LIPI atau apapun nggak pernah ada buaya Pak di situ, kecuali Kalimantan. Nah itu kalau cerita itu tuh yang si bapak-bapak yang naik perahu buayanya ngikutin dikasih makan. Nah, itu energi Pak. Itu buaya alam kalau itu. Alam itu. Asli. Asli. Keren loh itu. Itulah ada hubungan itu. Kalau itu memang. Saya rencana mau nemuin. Ayo Pak, ikut Pak. Ayo, sok jadwalin. Kapan Pak? Kita ke sana. Ya terserah. Aku mau ikut. Februari kan saya reses. Kita ke sana. Kita temu sama bapak yang tiap hari ditemenin buaya makan. Itu si sate karena tapi YouTuber oke dah anu sekarang itu. Alah, namanya lupa. Ya pokoknya urusan buaya. Sebenarnya Bapak teh harus ketemu Garaga ya sama Goldi. Ya nanti ke sana. Ya Pak, rumahnya Pak ya. Di Cijunti, Geraga di mana ini? Oh, di Ciliti. Kan rupanya di Nah kalau begitu nanti rumah Panji itu kita tata, kita branding, ya kan? Sehingga menjadi tempat edukasi bagi anak-anak pelajar di Indonesia yang ingin mengetahui ular dan berbagai hewan reptil lainnya. Ya kan nanti saya branding tuh. Alhamdulillah. Nanti jalan akses jalannya kita perbaiki, kita tata, area rumahnya kita tata. Kan jalannya kalau jembatan yang putusnya kan sekarang sudah mulai dibangun. Sudah. Ya kan? Saya nggak mau Nah kan? Eta Di situ kan ada area kebun karet tuh. Gitu. Kebun karet juga bisa jadi tanaman edukasi. Tingali. Gue, mau tinggali IBI itu. Eta lagi takut nih. Waduh, capek. Namanya Biani, dia lulusan Universitas Saudi Arabia, jurusan pembantu rumah tangga. Si eta mah dipanggul ku sorangan, nih gitu benang dicari kayak laki-laki. Wah, luar biasa deh pokoknya mah Biani top. Udah. Ada channel nggak? Biani Pak. Ngomong teman-teman kalau bisa bantuin subscribe channelnya Pak Dedi juga di sini. Di link juga aku udah tempel di deskripsi, tinggal diklik, jadi tinggal subscribe. Dibantu juga, karena apa banyak banget kisah-kisah yang Bapak temuin ketika dalam perjalanannya. Maksud dalam perjalanan, beneran jalan perjalanan. Misalkan di jalan, Bapak lagi ngapain? Ada aja pesan-pesan moral yang bisa kita lihat dari situ. Serius, dan itu bukan disetting, semuanya real. Ya, kejadiannya real. Iya, kayak Panji nemuin ular kan bukan ular jadi kondisiin. Masa ular dikondisiin kamu ular dikondisiin? Nggak bisa. Hidup itu alami. Yang alami itu abadi. Itu, Pak. Yang settingan hanya sementara. Pilih mana? Mending Yang settingan, alami Pak. apa yang settingan?
Kamu mau nggak jadi manusia settingan? Ya. Manusia settingan itu derajatnya sama dengan robot. Makanya jangan terlalu banyak settingan. Kamu lebih rendah daripada robot.